Pada halaqah pengajian sore yang berbahagia ini, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin, yaitu tentang pembahasan masalah akidah. Pada hari ini di halaman 20, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin al-hayatu wal qudratu wa annahu hayyun qadirun jabbarun kahirun la ya'tarihi kusurun wala ajizun wala ta'khudhuhu sinatun wala naum wala yu'ariduhu fana'un wala mautun wa annahu dzul maliku wal malakut wal izzatu wal jabarut lahu sultan wal qahru wal khalqu wal amru was samawati matwiyatun biyaminihi. Di antara i'tikad dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesudah meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dilanjutkan dengan tanzih ataupun takdis. Tanzih atau takdis itu membersihkan Allah daripada menyerupai dengan sesuatu yang hawadis. Selanjutnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan meyakini Allah memiliki sifat hayah dan kudrah. Urutan akidah yang ditulis dalam kitab yang kita pelajari pada sore hari ini mungkin sedikit berbeda dengan akidah-akidah yang sudah biasa kita dalami, yang terkenal dengan akidah sifat 20. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, akidah sifat 20 baru muncul istilahnya di akhir abad ke-9. Sementara kitab yang kita pelajari ini ditulis pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5. Jadi tentu saja pada masa itu belum ada istilah sifat 20. Tapi inti ataupun esensi dan hakikat daripada apa yang kita pelajari dalam sifat 20 sudah ada dalam sifat-sifat yang ditulis dalam kitab yang kita belajar pada sore yang berbahagia ini. Apa maksud daripada hayah dan kudrah? Tentu makna hayah yaitu satu sifat yang menunjukkan bahawa zat tersebut memiliki harakah, sifatun taqtadil harakah. Hayah secara umum, makna hayah sifat yang menunjukkan bahawa ada pergerakan. Menyana sifatnya bak manusia, tentu manusia yang bergerak. Lawan jih menyana sifatnya bak manusia, maka manusianya hana bergerak. Hayah ataupun sifat udib bukan untuk menghidupkan orang. Hayah yang pada Allah itu sifat yang takluk pada zat Allah, tapi kan untuk nepudip makhluk, untuk pudip makhluk dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat hayah. Fanahu hayyun qadirun, wajib kita yakini bahawa sungguhnya Allah itu maha hidup, qadirun lagi maha berkuasa, jabbarun kahirun lagi Allah maha jabbar. Jabbar Allah maha perkasa, Allah maha kahir. Kahir nanti menaklukkan. Jabbar berarti tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Allah Jabbar. Makna kahir berarti apapun yang Allah kehendaki, Allah pastikan itu terjadi, tidak ada yang menghalangi. Yang kahir, tanya anak kahir, dia dah pegat-pegat usulan macam-macam, kaicu leh. Tanya lewatnya tak dua leh, habis hotel badu kan leh, pegat usulan je kan, pegat syariatnya, dah pegat syariat je, kaicu leh besar. Wah anak kahir tanya, anak kahir program dumpui dah pegat program, ujung-ujung icu pemerintah pusat, anak jalan je. Punya Allah kahir, mana kahirnya berarti mampu menaklukkan, hana yang bisa menghalangi keinginan Allah. La ya'tarihi kusurun wala ajizun, tidak mengalami, hana datang akannya Allah oleh sifat kusur. Kusuran sifat kekurangan.
wala ajzun, dan tidak mengalami akannya Allah oleh sifat lemah. Allah hana kusur, hana taksir, Allah hana lemah. Dia tanya nah kelemahan, dapat tiga tanya kan tiga secara mutlak. Tiga wate banding dengan orang yang lebih lemah dari kitanya. Tanya hana sempurna, nah sifat kurang tanya ingin dengan kusur. Wala ta'khudhuhu sinah, dan tidak diambil akannya Allah oleh kantuk. Tanya naik cak tengut ke? Kai cak gentuk dah hilang. Cak tengut. Bukti cak di tengut. Ai dah betul nanti. Temengut kan? Kelam rajah kai cak di tengut. Kai gulam di tengut. Dika hai kekalahkan tengut. Namanya makna cak li tengut. Tidak diambil akannya oleh perasaan kantuk. Hana perasaan kantuk Allah. Wala nom dah hana tengut. Jangankan tengut, perasaan kantuk hana. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun, dan hana di mu'aradah, dihalangi akannya Allah oleh fana dan oleh kematian. Dia tanya nak dihalangi oleh kematian, kai tena undangan urang ndak seut mi hana halangan. Tabak na yang menghalangi tanya. Maka dak ke mi hana halangan. Allah hana di mu'aradah, hana dihalangi oleh sifat fana dan hana juga oleh sifat mati. Wa annahu dzul malik dzul mulki wal malakut. Allah memiliki mulki wal malakut. Mulkian kerajaan alam zahir kan mulki. Malakut kerajaan alam gaib, lagi aras malakut. Wal izzah wal jabarut. Allah memiliki keperkasaan, wal jabarut kemuliaan dan keperkasaan. Lahu sultan, baginya Allah kekuasaan, wal qahru dan penaklukan, wal khalqu dan penciptaan, wal amru dan perintah, wasamawatu matawiyatun biyaminih, semua lapisan langit itu dilipatkan dengan kekuasaannya Allah. Yang sifat yang Allah miliki yang harus tayakini dia kitanya menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annahu al-munfarid, dan Allah al-munfarid bil khalqi wal ikhtira. Allah maha tunggal dengan mencipta, wal ikhtira, dan membuat. Allah hana ruh gop wate pubu orang kapu. Tanya na ada ayat-ayat tak utuh. Na kadang-kadang payah konsultasi dengan utuh lain. Payah benar gambar. Payah benar konsultan. Allah hana boleh konsultan. Allah infirat bil khalqi dan infirat bil ikhtira. Ikhtiraan menciptakan sesuatu yang hanya didahului oleh contoh kan ikhtira ataupun ibda. Al-mutawahid bil ijad wal ibda. Kita tahu makna. Lagi Allah yang maha tunggal dengan membuat dan mengibda. Ibdaan dah pegat sesuatu yang kalau nak contoh bak kau. Lagi dia dah pegat rumah minimali kan, dah contoh bak kau. Pegat pun dah pegat dah tiru yang kana. Cuma dah pegat perubahan biu sapat. Allah hana ibda. Ibda dia hana pernah hana ciptaan sebelum ciptaan Allah. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah mencipta makhluk, wa amalahum, dan amalan mereka itu, perbuatan mereka itu makhluk. Wa qadara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah menentukan rezeki mereka dan ajal mereka. La tuhsa maqduratuh, tidak bisa dihitungkan kekuasaan Allah. Wala tatanaha ma'lumatuh, dan tidak akan berakhir pengetahuannya Allah. Ini maklumat sesuatu yang takluk ilmu. Ilmu Allah, pengetahuan Allah hana berakhir. Kekuasaan Allah hana bisa terhitung dengan angka. Alian Allah kagak cipta makhluk dan juga amal yang dilakukan oleh makhluk, dan ditentukan rezeki dan ajal. Ini adalah kudrah. Yang boleh nak begah kudrah Allah ho mentang takluk. Takluk kudrah Allah juga kepada ikhtira, ijad, khalqul khalqi wa a'mal, takdir rezeki dan ajal, dan sampai habis penjelasannya. Yang naik mentang yang takluk wilayah kekuasaan ataupun kudrah Allah. Kemudian selanjutnya yang wajib tayakini oleh tanya Ahlussunnah lam, iaitu ilmu. Allah memiliki sifat ilmu. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Allah maha mengetahui dengan seluruh maklumat. Second maklumatnya pumantang yang mungkin untuk terdepu.
pu mantang yang mungkin tu tadu pu yang inan na ta'lu ilmi atau pengetahuan, terjemahan bebas lain daripada maklumat, pengetahuan, apapun pengetahuan yang mungkin untuk tadupu yang Allah alimun bijami'il maklumat. Muhitun ilmuhu bima yajri, lagi meliputilah ilmunya Allah dengan barang yang berlaku mulai dari batasan paling bawah bumi hingga paling atas langit. Muhit, tekun muhitnya ilmu Allah meliputi. Ilmu dia hanya meliputi. Mesti dengan long, mesti ron belong. Ron dengan duduk hati long nak. Pu yang terjadi lika dah handa pu. Terjadi nak balik lika handa pu. Yang terjadi samping handa pu. Yang ke hanya muhit. Yang muhit melingkari. Maksudnya botol yang melingkari mana ke. Yang ke muhit. Ilmu Allah muhit. Jadi kan sabuh arah tu Allah handa pu. Muhitun. Mamandum hana sabuh aspek yang terlewatkan. Misalnya nak aspek yang terlewatkan daripada ilmu dia. Ya kan? Mesti tahu barang kapat. Itu kadang-kadang sampai keroro tiang jak bak tempatnya nak khilaf ulang. Sama lingon dia hana lisik lagi lisik dia. Dia dah jak rumah urang terus pada pu dah depan yang dum lisik. Terus bak pu yang dalam perabot tadi pu mantan dalam perabot kubah. Pula pingan dalam perabot. Perabot toplek nah. Gublo toplek kan le dia terus jamai bulan pingan. Toplek lang mari lah. Hana berdubit. Teror raya berdubit juga. Jadi na urang lisik dia kejap baru mogop terus pintu dapu depan. Terus balabah bak sago rumah gedepu. Nyandum lisik. Na urang hana ke tahu dia rumah mogop. Dijaga mata hana seso. Jadi ilmu tanya mentang beda-beda. Hana muhit ilmu tanya. Punya ilmu Allah muhitun ilmuhu bima yajri. Meliputi ilmu Allah dengan pu mentang yang berlaku, pu yang terjadi yang sedang berlaku mulai dari batasan bumi yang paling bawah hingga batasan langit yang paling atas. Yang kan makna ji terbatas ilmu Allah tu yang waktu langit ada boleh ke menan. Yang kena pegah saking luah tat pengetahuan atau ilmu Allah, dia dah pegang gambaran mulai lapisan bawah tanah paling dalam sampai lapisan langit paling atas. La ya'zubu an ilmihi miskal darrah. Ana sunyi azab. Azab jangan dal azabna. Jangan zai azab. Uzab ulama uzab, ulama membujang. Muzabnya maka kena orang bujang muzab atau azib kerana sunyi dari permoh, anak pendamping hidup. Kena uzab la ya'zibu artinya hana tersembunyi pada ilmu, hana membujang pada ilmu Allah oleh ubi doipa yang na di bumi dan hana ubi doipa yang na di langit. Artinya makna la ya'zibu ini menurut terjemahan bahasa lain hana tersembunyi daripada ilmu Allah. Hana yang tersomba Allah mubid huipa hana tersom. Buh yang naik langit, buh yang naik bumi. Bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda ala sakhrah as-samma fi lailatid dhulma. Bahkan Allah netepu akan jalan dabibnya langkah kaki. Langkah kaki semut yang hitam atas batai yang licin fi lailatid dhulma dalam malam yang gelap. Malam yang gelap na batai licin. Batai licin kan biasa identik dengan warna hitam. Nah kan? Yang batai lagi batai tua kan warna hitam ni warna. Batai licin samaknya nama batai hitam, nama batai licin. Sidom yang hitam atas batai hitam lam malam hitam. Nah, hitam mendung, lebo hitam dapat. Tapi gerakan kaki sidom hitamnya digunakan oleh Allah. Wa yudriku harakatat dur fi jawil hawa. Dan Allah memperdapat akan gerakan debu dalam jawil hawa, dalam hampa udara. Jadi gerakan debu yang ipelang udara yang dia oleh Allah. Tanya anda baru dia tem kumat kan? Kumat bak kacamata baru dia habis. Lai hakikat dia dah jalan tu mabai pupa kan. Yang orang yang alergi debu meri je kontak
Dia tanya ana ada lagi lapu. Ada nak cak ben ada lagi bulan debu. Jadi Allah dempu gerempa. Mana yudrik ino teken memperdapat dalam istilah bahasa Arab. Kan mecih memperdapat drop. Meyo bahasa tayo teken dapat merempa. Sudah dapat kamu rempa. Teken idrak dalam bahasa Arab yang mana je idrak bil hawas, memperdapat dengan salah satu indera. Menyo tentem, menyo sesuatu yang berbau, makna memperdapat dengan penciuman. Sesuatu yang sifat jih dirasakan dengan lidah, makna memperdapat dengan perasaan lidah. Lagi memperdapat asin bak garam dengan lidah, dengan jaro, dengan mata. Memperdapat kasar yang naba ija dengan sentuhan tangan. Jadi idrak atau memperdapat biasa gebu makna dalam kitab Arab yang maksud jih kan memperdapat dengan jaro menteng, tapi memperdapat dengan salah satu daripada indera yang limang. Tapi Allah hanya memiliki indera yang menyebab katanya idrak, sehingga tidak begitu mantek idrak gebu makna ilmu kan. Ya idrak deh. Idraku mufradin tasawuran ulim kita mentek. Jadi idrak kan bermakna ilmu. Idrak ba Allah bermakna ilmu. Mai idrak katanya na alat dengan idrak. Ta alat dengan idrak itu indera. Inderaan salah satu daripada alat dengan idrak. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui sesuatu yang rahasia dan yang akhfa, yang lebih tersembunyi. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair. Allah mengetahui dia tu hawajiz dhamair. Hawajiz dhamairnya biasa diterjemah dengan hati nurani. Artinya bisikan-bisikan yang ada dalam dhamair, dalam hati. Dhamair jamak daripada dhamir. Dhamirnya maknanya hati. Kalkun dhamir lawan isim dhahir. Na isim dhahir lam nahu, na isim dhamir. Isim dhamir tu somnia. Isim dhahir isim yang hana tu som. Jadi dhamair jamak daripada dhamir, manaji lintasan yang dalam hati nurani Allah ketepu. Wa harakatil khawatir, dan gerak-gerak yang dalam suara hati, khawatir. Khawatir kalau mata tanya kan khawatir, khawatir karena nak terbesit lang hati. Khawatir lu. Mana khawatir? Jadi kalau dah jadi, yang terjadi nak khawatir le kan? Nak melintah lang hati itu yang kengke nah, kan dia tanya khawatir. Khawatir ni bahasa Arab. Khawatir. Harakat khawatir, gerak yang dalam suara hati. Wa khafayat sarair, dan yang tersembunyi daripada rahasia-rahasia. Bi ilmin kadim, pajan getepunya li Allah dengan ilmu kadim. Artinya kan ilmu yang naleweknya. Tanya kan liu tak murno, liu dah depu, maknanya hai depu rekan, liu tak belum depu. Liu tak jai kula belum depu. Allah hana bi ilmin kadim, azaliyin, ilmu kadim yang hana didahului oleh awal. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azal. Senantiasa Allah diwasafkan dengannya mengetahui tersebut pada azalil azal, pada masa selama-lamanya. Artinya dari masa azalikan sampai masa la yazal. Fil azal wa la yazal. La yazal masa-masa ini sampai kapanpun, masa abadil abadi kan. Fi azalil azali yang bermakna pada masa selama-lamanya. Tapi Allah mengetahui atanya. Yang ilmu tanya kadang-kadang jamun dah depu ina nali. Kita yang tu kata wo daya kadi plotol na dia beli. Kita yang de surah puam sele urang. Surah ayun kama surah ayun kama urang na buat pu kan, na buat alfiah. Anam pumli kana ka tamkai keut na pasai impre. Tapi tamkai keut dah. Ana pasai busung mai keut. Na jinan. Kata mungkai keut na pasai impre atau pasai busung. Ai membelah tu ni. Tanya surah ayun kama apa tinggal dalam. Ti ilmu dayo hana fil azalil azal. Ya Allah fil azalil azal ilmu. Dari zaman kan hana je dah kan bi zaman kan sebab golong pegat zaman kan. La bi ilmin mutajaddid hasilin fi dzatih bil hulul wal intiqal. Bukan Allah mengetahui dengan ilmu yang mutajaddid. Mutajaddidnya nyata bermakna saceh mesebaru-sebaru yang akan tajaddud. Makna ilmin mutajaddid, ilmu yang datang silih berganti.
ilmu yang diperbaharui, ilmu yang terupdate. Bahasa keren ni terupdate. Allah getepu ata yang dalam hati, ata yang tersam kan dengan ilmu yang mutajaddid. Ilmu mutajaddid mati awal hana dua beruna kemenan. Hasilin fi dzatih, yang hasil ilmunya dalam zatnya Allah dengan hulul dan intikal. Yang kepenafi kang sebut. Nah, jika dengan ilmu mutajaddid yang hasil dalam zat Allah dengan hulul dan intikal. Hulul bertempat, intikal berpindah. Tanya golong dadupu sapu, tajak bagure tu. Purno yang ke transfer ilmu yang na bagure ke transfer buat tanya kun intikal. Apa ilmu kan ke transfer le gure mal le ilmu ina beda ilmu dengan harta. Me harta le transfer ke go kaso baro kan. Ci woi no ci jaba bank de transfer. Na peng lang la rekening 1 juta ci transfer olah 1 juta. So baro kan. Anali bi ilmu han. Ilmu makin dah transfer makin bertambah. Ilmu Allah kan hasil intikal kena try transfer. Bi ilmu dah ada transfer le gure. Transfer le gure ilmu bertanya hingga kata pahami. Yang benafi no, bukan ilmu Allah dengan ilmu yang mutajaddid yang hasil pada zat Allah dengan cara bertempat dan intikal. Jadi bertempat ilmu kan? Apa ilmu fi sadri atau dalam qalbu, dalam hati. Al-iradah, betul iradah kan idarah. Idarah memutar, iradah. Lanjutnya yang wajib diyakini lamba Allah itu iradah, wa annahu ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala itu maha berkehendak lil kainat, bagi segala sesuatu yang telah ada. Kainatnya kata lain daripada alam. Mudabbirun lil hadisat, lagi Allah yang mengatur bagi segala peristiwa-peristiwa. La yajri fil mulki wal malakut, maka tidak terjadi pada alam mulki yang dia tak mataule, wal malakut yang dia tak mataule, lagi arah kursi malaikat yang alam malakut. Maka hanya berlaku dalam alam mulki dan dalam alam malakut oleh yang sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, bermanfaat atau bahaya, iman atau kekufuran, makrifah atau pengingkaran, keuntungan atau kerugian, bertambah ataupun kurang, taat atau maksiat, kufur ataupun iman, kecuali dengan iradah Allah dan dengan keputusan dan ketetapan Allah dan hikmat Allah dan masyiah Allah, kehendak Allah. Tidak keluar daripada kehendak Allah lafatatu nadirin, oleh sekilas pandangan pun. Lafatahnya sekilas dari orang yang memandang, nadir. Sekilas pandangan hana yang keluar daripada masyiah Allah. Sabah klep dia tajak nama kerling baca belah raunun, nama kerling baca belah rakwi, yang terbak mekerling yang hana keluar daripada masyiah Allah. Wala falta khatir, dan hana keluar daripada masyiah Allah oleh sepintas daripada khatir pikiran. Masyaa'akana malam yasha' lam yakun. Puya kehendak oleh Allah pasti na terjadi, dan puya hana kehendak oleh Allah lam yakun han terjadi. Bahwa al-mubdi'u, maka dianya Allah itu yang maha mubdi, maha memulai. Al-mu'idu lagi yang maha mengembalikan. Mubdi menciptakan, memulai. Al-mu'id menghidupkan kembali. Maka dia berdoa untuk supaya gadah penyakit sering lupa. Dia baca ya mubdi'u ya mu'id. Tertoga tipuro. Baca ya mubdi'u ya mu'id, wahai Allah yang maha memulai. Ya mu'id, wahai Allah yang maha menghidupkan kembali atau mengembalikan. Yang kita baca Asmaul Husna yang tertoga tipuro, insyaallah gadah penyakit lupa. Bahwa al-mubdi'u al-mu'in, Allah yang maha memulai lagi yang maha menghidupkan kembali. Al-fa'alu lima yurid, Allah yang maha berbuat lima yurid, bagi apa yang Allah kehendaki. La radda li hukmi, tidak ada yang dapat menolak bagi ketetapan keputusan Allah. Wala mu'aqib, tidak ada yang menambahkan. Ta'qibnya membantah di sini. Li qada'ih, bagi ketetapan Allah. Ken takkib kan aji ipiring. Diba? Lihna ketetapan na itakib di piring keputusan lain ikut. Na dedin. Jadi kalau mana dia buat aturan, na ita mahala macamnya pada tamah anje enoto.
Yang nak takkid kena. Yang urusan Allah ana takkid. Wala mahrab tempat pelung, harbun lari ni. Dan tidak ada jalan menghindar li abdin bagi seorang hamba daripada maksiat kepada Allah kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Tapi jiura daripada maksiat han sanggup. Gairi la haula wala quwata kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Wala quwata dan hana kekuatan bagi hamba dia taat kepada Allah kecuali dengan mahabbah dan iradah Allah. Lau ijtama'atil insu wal jinnu wal malaika wasyayatin ala ayyuharriku fil alam darratan au yuskinuha duna iradati wa masyiatih la ajazu anhu. Andainya berkumpul kompak ubina manusia, jin, malaikat dan syaitan di atas bawah menggerak oleh mereka itu dalam alam akan sebutir debu atau mendiamkan akan sebutir debu tanpa iradah Allah dan masyiah Allah, sungguh lemah mereka itu semua daripadanya. Dan bahawa sungguh iradah Allah kaimah bizatih fi jumlati sifatih, itu ada pada zat Allah dalam kumpulan sifat-sifatnya Allah. Jadi dari ainan penjelasan, berarti iradah Allahnya tak ada satu makhluk atau peristiwa yang terjadi dalam alam yang luput, yang terlewatkan daripada iradah Allah. Baiknya hal kecil besar ataupun kebaikan keburukan, bermanfaat atau bahaya, sehingga terubah keimanan dan kekufuran pun hana luput daripada iradah dan masyiah Allah. Cuman nak pertanyaan, mam ya Allah, hana yang luput daripada iradah Allah, hattal iman wal kufur, sehingga iman dan kufur. Bahkan han Allah ke iradah boleh orang Islam mendang ketimbang orang mukmin. Yang nak jawab le fuqaha Naisabur. Fuqaha Naisabur dijawab le orang yang pakal dalam dunianya le orang kafir dengan orang iman. Padahal Allah sanggup bisa saja memiliki kudrah dan iradah untuk kepala orang beriman ketimbang orang kafir. Jawaban dia, pihak orang jawab dengan tena orang tayang. Pertama, supaya gena nampakkan li Allah batanya, Allah nak butuh ke ibadatnya. Yang Allah butuh ke ibadatnya, kepala orang beriman ketimbang kafir. Nah, ngele kafir dit orang beriman yang sabuh tanda besar Allah mustaghnin, terkaya daripada ibadat hamba dan iman hamba. Yang kedua, untuk guna pedah oleh Allah izzul orang mukmin. Walillahil izzati walillahil izzatu wa lirasuli walil mu'minin. Allah, Rasul dan orang mukmin yang memiliki izzah, mulia. Sabuh barang han mulia dan han bernilai ketika kala. Pajan barang yang baru bernilai dan mulia ketika susah didapatkan. Orangnya minyak goreng sangat mulia. Karena susah didapatkan. Sehingga menyebabkan tejak lang motor na limang, tayo tron zero na kat belum minyak. Orang anjir. Na limang, malimang bayatun tijik 2 kilo tepung. Jandum mulia minyak goreng karena susah dapatkan. Dia ada yang dit, ada yang ganjil bernilai. Ya Allah kepejut orang mukminnya lebih dengan orang kafir. Yang dalam pandangan dunia hana mulia le cik. Sebab kala, berarti yang kala ka tak anggap remeh, tak anggap mudah. Sesuatu yang bernilainya sulit memang, jarang. Barang yang jarangna yang mulia. Yang dah sabah hikmat pakal lebih le orang kafir ketimbang orang mukmin. Orang mukminnya nasi miliar lebih becut, orang kafir 4 miliar lebih dalam dunia ni. Lebih le kafir dengan orang mukmin. Pertama, untuk Allah nak tunjukkan hana butuh kepada iman hamba. Ada hana iman hamba mufira pi ke Allah, tetap Allah hana pengaruh. Yang kedua, untuk menunjukkan kemuliaan orang mukmin karena barang meseki. Kan. Wa inna iradatahu kali lam yazal kadzalika mausufan biha, senantiasa Allah seperti demikian memiliki sifat iradah, mausufan biha. Kalau ada makna, artinya senantiasa Allah seperti itu diwasafkan dengannya
iradah. Muridan fi azalih liwujudil asya' fi awqatiha allati qaddaraha. Lagi Allah menghendaki pada masa azal. Dengan masa azal, masa yang hana didahului oleh hana permulaan. Allah menghendaki pada masa azalnya bagi ada sesuatu pada waktu-waktunya sesuatu yang telah Allah tentukan. Adapun iradah Allah bak masa azali, kejadian dia yang kan bak masa azali. Tu iradah Allah tanya lahir tahun 2020 sah. Yang kejadian lahir baru 2020 sah. Tapi iradah Allah karena bak masa azali. Kaji berkali Ibnu Athaillah Langit Hikam tanya tentang mendoa ba Allah. Ada yang genebian karena alang ilmu Allah. Dia dah berah doanya sebab bagi gebi oleh Allah. Mungkin awai sebab duduk musabab. Mungkin awai musabab duduk beruna sebab. So awai duduk wujud. Awai duduk oleh. Duduk juga sebab bagi wujud. Awai duduk oleh baru wujud. Hana habis itu ujian baru duduk. Hana kan? Jadi mana ujian tak tu lah. Berarti duduk yang ke ujian tak tu. Ke duduk ke ujian kali. So awai nanik lah dah baru menikah. Ni awai nanik dah menikah. Berarti kalau menikah anggot boleh. Jadi ji awai na sebab duduk musabab. Nya dah pegah doa tanya sebab bagi pemberian Allah. Kena kalau nanya, hadam ngam doa benar gebi. Berarti doa sebab bagi pemberian. Berarti harus na sebab na doa ile baru Allah gebi. Berarti terdapat kesimpulan. Berarti gebi ketentukan pemberian rezeki oleh Allah ke kitanya kan mak masa azali. Ya kan? Apa ni mak masa azali sebab awal telakir le baru gebi. Maka geberah langit tak tahu. Mendoanya kan sebab untuk gebi. Tapi mendoanya untuk tak nampakkan bahawa Allah tanya butuh. Karena Allah galak menyuruhkan hamba butuh ke Allah. Dan mendoanya karena untuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah perintah tanya berdoa. Mendoakan sebab untuk gebi. Sebab lang ilmu Allah masa azali kalau ditentukan memandum pu rezeki pu ajal barangkali pu mentang kalau gato lah masa azali ke tanya. Talakir hana talakir tetap watai katruk bawa te atau yang gebi. Mengkupuji dalam doa. Faedah doa pertama untuk menjalankan perintah Allah sebab Al-Quran ud'uni doa ba'dun kan Allah. Yang kedua untuk dan nampakkan bahawa Allah bahawa tanya hamba yang betul-betul fakir dan butuh kepada Allah. Yang lagai fungsi doa. Sebab ada anak dalam doa mereka kata wateh teruk sih. Kaina kepingat kepingat fil awqatiha allati qaddaraha. Wujud asya bagi ada sesuatu bak wate-watenya yang kali ditentukan oleh Allah akan wate. Awjidat fi awqatiha maka diperdapatkan sesuatu tersebut dalam waktunya kama qaddaraha sebagaimana Allah tentukan akannya wa aradaha fi azalih dan sebagaimana Allah kehendaki akannya pada masa azalinya pada azalinya Allah. Jadi lagi yang ka Allah kehendaki lagi Allah tentukan menan yang terjadi tapi bak watero. Ada saatnya, kan ada istilah bahasa ada saatnya. Ni kalau terus saat akan indah pada waktunya. Macam-macam lah bahasanya memandum makna daripada yang tengah disampaikan ini. Itu takdir Allah yang pasti terjadi tapi pada waktu yang telah Allah tentukan. Kan pada waktu yang katanya tentukan. Min ghairi taqaddum wala ta'akhur. Han maju dan han mundur. Artinya han telat dan han awai. Dia tetap lagi yang Allah tentukan mesti detik han mengesai. Dabbaral umur kullaha mentadbir mengatur oleh Allah akan perkara seluruhnya. La bitartibi afkarin tidak dengan tertib pikiran dengan menggunakan pikiran. Wa tarabbusi zamanin dan dengan menunggu zaman. Allah mengatur perkara tanpa harus bertertib. Nyatanya kepayah bertertib leh. Bagi contoh je tanik pegat balik. Hasil tiga kul langsung je balik.
sim salah binjik juga dia tu mungkin. Payah bertertib le pun begot ukunan. Tempat duduk tamai ha. Lian pai le. Lian pe becut sampai ke dia terubak hubung. Yang tertib kan. Mulai dari afkar, mana tertib afkar lam pikiran kan pada bertertib. Nyepat mulai le. Alian tarabbus damun, payah preh damun. Mungkin lam 3 klip terjadi na masa menunggu. Ya Allah tegatu orang gapu hana metertib afkar dan hana tarabbus zaman. Lam diklat je. Walidhalika lam yusghilhu sya'nun an sya'nin. Karena itu tidak disibukkan akannya Allah oleh satu urusan daripada satu urusan. Jadi dia sibuk na urusan yang mungkin siga ada bubut. Sehingga na undangan menteng meleho lam tiuro nyan payah tatu te. Polapan dajak undangan pun poi kurang kedua poi 10 kelek. Mungkin lam polapan nyan man lebo undangan ada mungkin. Ana mungkin. Jadi yusghiluhu sya'nun an sya'nin. Ipu sibuk dia tabah urusan daripada tabah urusan lain. Nanti je berujud dah pubuk urusan yang lain tekali urusan pertama. Mungkin lam saboh wate bisa dah kerjakan teruk lebo atau perboh urusan sekaligus. Tapi Allah sanggup. Dia pun mati urang laminatnya ino di Aceh, idih di Papua, idih di Afrika sanggup lang detik yang sama. Tengok mana dak cuma-cuma dah hasil lam sina bank lebo ni lu lam si malam nak tabu hotelnya man lebo bank 3 tamu hasil. Jadi dah pakai ni buah ramai kan buat tengok. As-sama wal basar. Apa dong? Melawan netin. Apa? Betul. Ini lah yang alam kan. As-sama wal basar. Selanjutnya sifat yang wajib diyakini ilm itu sama dan basar. Wa annahu ta'ala sami'un basirun. Bahasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Yasma' wa yara. Allah mendengar dan melihat. Wala ya'zibu an sam'ihi masmu'. Dan tidak tersembunyi daripada pendengaran Allah oleh sesuatu yang didengarkan. Wa in kafiya, meskipun sangat tersembunyi yang didengar tersebut. Artinya sangat pelan, sangat rendah suara je, tapi Allah didengar. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa indaka, dan hana gaib, hana menghilang daripada pandangan Allah oleh sesuatu yang dilihat meskipun kecil sekali. Wala yahjubu sam'uhu bu'dun, dan hana dihijab oleh wala yahjubu sam'ahu, hana dihijab akan pendengaran Allah bu'dun oleh kejauhan. Tanya punya jauh anda dengar kan? Dengar tak kaut urang buta nanti ke. Wala yadfa'u ru'yatuhu dhulamun, dan hana ditolak pandangan Allah, penglihatan Allah oleh kegelapan. Tanya maka gelap anda le biar budak tentek. Yara min ghairi hadakah wala ajfan. Allah melihat daripada tidak menggunakan mata hitam wala ajfan, dan tidak menggunakan kelopak mata. Jadi Allah melihat tanpa menggunakan mata hitam. Neo nama mata hitam, na retina, na mata hitam ngentakalan meranggapu. Sehingga punya mata hitam yang kabalom naga dulu kan. Yang orang ka kenang pu kan katarak dan sebagainya. Wa yasma' min ghairi asmikhah wa azan, dan Allah Maha mendengar daripada tidak menggunakan lubang telinga wa azan. Azan uzun, jamak daripada uzun. Uzunno nya purakan pisik telinganya uzun, nya asmikah lubang di yang tengah. Allah mendengar tanpa menggunakan lubang telinga dan daun telinga. Kama ya'lam, sebagaimana Allah Maha mengetahui dengan selain kalbu. Tanya dedepu orang kapu dengan kalbu, tak ingat ngati. Mereka kalian dengan mata, tak dengar dengan penyung, tak pegah dengan babah. Tak ilmu sesuatu dengan hati. Allah berilmu dengan ghairi kalbin, hati. Wa yabtishu bi ghairi jarihah, dan Allah melakukan tindakan dengan tidak menggunakan anggota badan. Tanya tindakan berjalan gunakan kaki, tindakan mengambil atau gunakan tangan. Allah melakukan tindakan apapun dengan tanpa jarihah, hana anggota tubuh. Wa yakhluqu bi ghairi alat, Allah mencipta dengan tanpa menggunakan alat. Tengok nak pale, nak gajo, nak put. Allah hana pakai alat.
Akhiram ya Allah pakai alat bibina mutabiku Allah tega pegat. Tega pegat dunianya Nah, anda pakai alat. Illa tushbihu sifatuhu sifatil khalqi, karena tidak menyerupai sifat Allah akan segala sifat-sifat makhluk. Sebagaimana hanya menyerupai zat Allah akan segala zat-zat makhluk. Kemudian al-kalam, salah satu sifat yang wajib diyakini lam itu al-kalam. Wa nahu ta'ala mutakallim amirun nahin wahidun mutawahidun bikalamin azaliyin qadimin kaimun bidati. Allah Ta'ala mutakallim, berkalam. Yang baik terserih lah hati ronti buka habar tapi ke orang pep-pep. Kau menanyan kerana terserih lah hati mukalam Allah dengan huruf dalam suara. Menyapa serih dalam hati tapi banding bersama mukalam Allah dengan kalam manusia. Yang baru menggambar kan berarti pep-pep tu tapi. Hana im-im. Hei mana? Yang hana baik bersama, hati hana bersama hana baik fikir leh. Budak fikir tapi berapa hana piu-piu. Makna mukalam ini kan mukalam dengan huruf dan suara. Allah mutakallim, berarti bila pegah Allah na sabosa'ah hana ge mukalam, berarti sifat Allah na purukun na yang didahului dan una takdim dan takhir sifat Allah. Sedangkan sifat Allah hana hudus, qadim lebih. Jadi makna pertama ni cara dah fahami baik buh makna mukalam Allah lagi ada yang mukalam. Nya wate kata buh makna wate hana tabuh makna kalam Allah lagi ada yang mukalam. Handa serele latih, berarti Allah kalam dia tapi. Allah memiliki sifat kalam. Amir lagi memerintah. Kalam Allah na yang dalalah kepada perintah, na dalalah kepada larangan. Wa'id mutawa'id. Lagi kalam Allah na yang sifat janji. Lagi ke janji ke beri syurga ke orang yang beramal. Mutawa'id. Lagi kalam Allah na yang sifatnya mengancam. Lagi ke ancam azab kepada orang yang kufur. Allah mekalam buh kalamnya dalam bentuk perintah, larangan, ancaman dan janji bikalamin azali kadimin, dengan kalam yang hana dimulai li awai dan kalamnya juga kadim, lagi kalamnya ada pada zat Allah. Tidak menyerupai kalam Allah akan kalam makhluk. Maka tidak kalam Allah bisautin dengan suara yahdusu yang timbul suara tersebut min insilali hawa, daripada aliran yang ada dalam udara. Suara akan timbul dari aliran yang dalam udara. Maka ji menyo tapu musuh si pupu buat tempat yang kedap hana ji itam mengoksigen hana su kah? Kedap suara ke? Karena suaranya timbul karena insilal hawa. Insilal hawa berarti lang aliran udara itu bit suara je. Maka ji dia tapu bertuh pupu ni tapu putamang lan tempat yang tertutup baina oksigen bercut handa su luar. Kedap suara kan. Kalam Allah ke mana? Nya kalam ni kan makin dah berhabar pada tempat yang le udara, makin nyaring su dia kan. Dia berhabar pada tempat yang hana hitamang udara, hana medi tapi. Karena suara dia timbul dari insilal hawa. Insilal hawa aliran udara atau istika ajram atau benturan benda. Suara timbul karena benturan benda, tutupnya. Manda bentur dengan lah. Dan suara timbul karena insika ajram, insikaan benturan benda-benda. Suara yang naba Allah kan timbul karena aliran yang dalam udara dan kan karena benturan yang naba benda wala biharfin. Dan hana suara Allah dengan berhuruf yang qati bi itbaqi syafah. Menyo suara Allah na huruf utuh dengan terkatup bibir. Nah kan? Itanya baru itu bit huruf. Hurufnya baru itu bit bacaan mata teh babah kan. Aci pekat babah. Makanya orang punya pelebek ke pegah balik, cak plaster je babah. Ada kata plaster bibi, hanji pegah balik. Maka kelafat, pakai kelafat. Lafaznya dari lafadha bermakna meludah. Lafadha bahasa Arab bermakna meludah. Ada orang yang betul-betul suaranya geludah suara dari bawah luar, dari dalam luar. Maka ke lafaz, setiap lafaz yang tak ucapkan kan lafaz. Jadi suara Allah hana huruf, menyambung huruf yang kati bi itbaqi syafah, terputus dengan sebab terkatup bibir atau tahrik lisan atau dengan menggerak lidah.
Wa anal Quran wat Taurat wal Injil wad Zabur kalamu. Dan bahawa sungguh Quran, Taurat, Injil dan Zabur kalam Allah. Mana ada dah baca, kau dah baca Quran kan kau dah baca. Nya yang tulis nan dua buah pendapat. Yang pegah nyan madlul daripada kalam Allah. Tapi pendapat betul kan madlul. Ada yang tulis dalam Al-Quran nyan sama dengan madlul. Sebab dia dah pegah madlul, intid dal kadim madlul hadis sanjid. Tapi yang betul yang lebih selamat cara ada sampaikan Al-Quran yang kita baca nyan sama pengertian dengan kalam Allah yang azali. Seandainya kalam Allah yang azalinya tak ibarat dalam bahasa tayo, dalam bahasa Arab yang ke lagi yang dalam Al-Quran. Yang maksud Allah dalam kalam azali dia yang kena pegah. Yang namanya kuk nayo, yang namanya kuk nayo dung lah. Yang kena pegah yang kuk nayo sebagai syariat umat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, syariat umat Nabi Daud dalam Zabur, syariat umat Nabi Musa dalam Taurat, syariat umat Nabi Isa dalam Injil. Jadi takun kalam Allah ke Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur nyan itibar menyo Quran, Taurat, Injil, Zabur kalam yang pada azali. Tapi menyo Quran, Taurat dan Injil yang makruh yang kita baca yang takun kalam Allah je sih, tapi kan le nama secara hakikat. Wa kutubuhul munazzalah ala rusuli, dan bahawa sungguh kutubahu kitab-kitabnya Allah yang diturunkan di atas rasul-rasulnya Allah. Wa anal Quran makruh bi alsinah maktub fil masahih mahfud fil qulub. Ya, kepingat lima tadi. Al-Quran walau nyan kalam Allah, tapi di sisi yang lain ni makruh bisa dibaca dengan lidah. Maktub ditulis dalam masahih lembaran kertas. Mahfud fil qulub lagi dihafal dalam hati. Dum dalam hati urang hafal Quran dan dum bak lembaran metulis, bak pun metulis dan ji baca dengan lidah. Tapi yang dibaca, yang dihafal, yang ditulis nyan kan kalam yang azali. Tapi sahsi ke itulah kalam Allah. Biasa kan kalam Allah, kalam ilahi. Untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita mendengar pembacaan kalam ilahi. Kalam ilahi je kan. Tapi kan kalam Allah yang azali, kalam Allah yang azali ana huruf, ana suara. Maka ini pendapat sebahagian ulama, tapi pendapat syad la yamassuhu illal mutahharun. Yang Quran yang maksudnya Quran ba lauh mahfuz. Sehingga Quran yang bak kita hana buku. Yang pendapat Ibnu Hazmin. Pendapat Ibnu Hazmin menentang dengan mayoritas ulama. Hanya damai. Pak Ibnu Hazmin kan makna Al-Quran yang tidak boleh disentuh kecuali oleh mutahharun. Al-Quran lauh mahfuz. Mutahharunnya malaikat. Tapi sebahagian mayoritas ulama ke Quran yang lauh mahfuz kan, Quran yang tanya baca-baca. Wa annahu ma'adzalika qadimun qaimun bi dzati ta'ala, dan bahawa sungguhnya kalam Allah beserta demikian. Beserta demikian walau kalam Allah nagakeun ke Quran yang kita baca, yang ditulis bak lembaran dan hingga file mati. Namun beserta demikian kalam Allah qadim idang ba'dzat Allah la yaqbalul impisal wal iftiraq, tidak diterima akan terlepas dan terpisah dengan cara berpindah ke dalam hati dan lembaran. Ni dah pegah kalam Allah yang lembaran kertas perakan kalam kadim. Tulis ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di bapa itu bani mitika. Wablah go dia apa? Gaji apa? Cak dah tempoh tu. Wadai kata tempoh yang ka intikal. Hanali bapa pun ayat tanya tapi ka berpindah lang ati anemi TPA. Yang intikal ko. Arti yang intikalnya kan kalam azali. Kalam Allah lagi berahino kadimun kaimun bidzatihi la yaqbalul impisal wal iftira bil intikal ilal qulub wal aura. Kalam Allah hanya diterima terlepas dan terpisah dengan cara berpindah ke dalam hati dan berpindah ke dalam lembaran kertas. Ya, kalam yang dalam Al-Quran je dah pindah dalam lembaran kertas. Cok Qurannya menjamin dalam fotokopi.
Tahu Quran kau dah tulis bak pun bak kertas kosong dah dia tak intikal. Wa anna Musa alaihi salatu wasalam sami'a kalam Allah, dan bahawa Nabi Musa pernah didengar akan kalam Allah, tapi kalam Allah dengan tanpa suara dan tanpa huruf. Kama taral abrar zatallah min ghairi jauhar wala arad. Sebagaimana dihgekalan li urang-urang yang god, tapi dalam syurga dengan kaidahnya akan zat Allah daripada tidak ada jauhar, hana zat wala arad, dan hana sifat, hana arad. Jadi dengar kalam Allah sebuah hal yang mungkin kenapa yang mustahil. Lagi urang-urang yang god dalam syurga tengah jikalan zat Allah. Dan Nabi Musa kali dengar kalam Allah. Tapi gedengar kalam Allah hana huruf, hana suara. Kibang gedengar hana ada doa. Hana ada doa. Jadi Nabi Musa sehingga mendapat gelar kalimullah. Orang kali pernah kalam ni Allah, gedengar kalam Allah. Tinggal cerita enam peluru hak gedengar su manusia alih gua dengar kalam Allah. Nyandum lagi tanya kau biasa ada dengar urang melagu indah tak suara nak. Dia melagu roh anak Musa kan dari treng dia kena. Nah, kita dengar. Nabi Musa lagi dengar kalam Allah peluru nyandum ai dengar kalam manusia. Idza kanat lahu hadhihi sifat, apabila ada baginya Allah ini segala sifat-sifat, ada Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berkalam, bil hayah dengan memiliki sifat hayah, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar dan kalam, la bi mujarradiz zat, bukan dengan semata-mata zat. Yang kita beda dengan kajian sifat 20. Jamun ke hana istilah sifat 20. Jadi jamun cara fahami akidah tanya pun lagi yakini Allah na. Only yakini Allah na, yakini yang kedua Allah hana menyerupai dengan makhluk. Alian yakini Allah na sifat hayah, sifat ilmu, sifat kudrah, iradah, sama, basar dan kalam. Hayah sifat hayah. Wate Allah kana sifat ilmu. Mendengar Allah aliman. Kaino beda antara akidah Asy'ariyah dengan akidah Maturidiyah. Mio kelompok Maturidiyah aliman basiran mutakalimannya hana gebileung. Tapi kan wate hana gebileung ge pegahana. Urang lain belabo sifat kan 20. Dia 20. Sebab lagi tanya tabileung sifat aliman. Urang ka gebileung ilmu tu. Mau teba Allah na ilmu, enggak pasti Allah aliman. Sebab mana aliman zat yang memiliki ilmu. Hana ge kelih aliman, kena gai ba Allah na ilmu. Ya dia tak bilang Allah nak ilmu. Kata bahawa sifat yang wajib diyakini ilmu. Ada kata bahawa sifat yang wajib diyakini Allah nak ilmu. Apa beda ilmu Allah nak ilmu? Menyalih orang Asy'ariyah gebilang mendua, ilmu dan aliman. Nya orang Maturidiyah gebilang ilmu tu, aliman hana gebilang. Maka orangnya lebelah apa sifat Allah yang wajib. Kan makna ji lebelah bahnya hana gakui aliman, hana gebilang le. Ana menyata yakini na ilmu ba Allah ka pasti Allah aliman, menancit yakini na hayah ba Allah ka pasti Allah hayan, yakini na sifat kudrah ba Allah ka pasti Allah kadiran, yakini na sifat sama ba Allah ka pasti Allah sami'an dan seterusnya. Yang atatanya memendum hayyan aliman kadiran merupakan sifat maknawiyah sifat maknawiyah kan daripada sifat ma'ani benar. Yang katanya ba Allah kan dengan semata-mata zat, tetapi karena Allah bersifat dengan sifat hayah, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar dan kalam. Karena sama dan basar, maka Allah sami'an basiran. Karena Allah na kalam, maka Allah mutakaliman. Al-af'al selanjutnya yang wajib diyakini ba Allah Ta'ala, Allah memiliki perbuatan. Kan ngecipta tok tanya alian hana gepubut sapu. Diam bersifat ku kan vakum. Nyatanya kena vakum lagi, vakum pemerintahan hana jalan lepu. Ya Allah berbuat annahu la maujud siwa illa wa huwa hadis bi fi'li. Sungguhnya pekerjaan tidak ada yang diperdapatkan selain Allah kecuali dia hanya Allah itu hadisun, kecuali dia hanya maujud itu terjadi dengan sebab perbuatan Allah.
wa faidun min adli, dan kecuali sesuatu itu tercurahkan daripada keadilan Allah ala asanil wujub, di atas sebaik-baik bentuk, seindah-indah bentuk. Pemantang yang na alam-alamnya memandumnya terjadi karena perbuatan Allah dan tercurahkan karena keadilan Allah. Wa kemaliha, dan di atas sesempurna-sempurna bentuk dan sepaling selaras bentuk dan sesempurna-sempurna bentuk. Sabar makna. Wa anahu hakimun fi af'alih, bahawa sungguh Allah itu maha bijaksana dalam perbuatannya. Allah lagi adil dalam keputusannya Allah. La yukas adlu bi adlil ibad, tak boleh disamakan keadilan Allah dengan keadilan hamba. Karena bahawa sungguh hamba yutasawwaru minhu dzulmun bitasarrufihi fi milki ghairi, ditasawurkan daripadanya hamba akan kezaliman dengan sebab bertindak hamba dalam milik lainnya hamba, dan tidak tasawurkan kezaliman daripada Allah Ta'ala. Adik-adik manusia nak memiliki potensi berbuat zalim. Ya kan? Pakan sebab walaupun adik tak tanya, itanya wateta duk sebagai orang yang menghakimi orang lain yang tak bertindak dalam hak go, kelam hak ro. Maka potensi untuk berbuat zalim nah, tinggal setel baju ke. Mana setel baju kak zalim. Maknanya Allah pejit hanjit dan pegah nak memiliki potensi zalim. Nah, ini beda. Manusia nak potensi zalim. Adik-adik manusia nak potensi zalim. Allah hanya memiliki potensi zalim, yang makna la yatasawwaru dzulmu min Allah. Karena Allah la yusadifu li ghairihi milkan. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan. Karena dengan pekerjaan tidak diperdapat atau la yusadifu, hana musadafah, berbetulan ianya Allah bagi lainnya Allah milkan, nisbah milik. Artinya Allah hana pernah lakukan tasarruf atau tindakan bak milik orang lain, sehingga ada dengan tasarrufnya Allah padanya orang lain itu zalim. Sebab Allah taruh, maka hanya dah kena zalim. Pemandang bubuk je. Mio tanya dia dah bubuk bak go. Tak bertindak tanya ada milik go. Jadi kurung-kurung milik Allah. Kau taruh di situ. Di karena tanya si kurung-kurung bertindak bak milik go, maka potensi zalim na padanya. Allah jangankan berbuat zalim, potensi zalim pun tidak ada. Yang mana la yatasawwaru dzulmu min Allah. Karena sungguh pekerjaan hana musadafah. Musadafahnya nah makna berbetulan. Tidak berbetulan bagi selain Allah atau tidak ditemukan bagi selain Allah nisbah milik. Sehingga ada dengan tasarrufnya Allah padanya selain Allah itu zalim. Kemudian sehingga ada dengan sebab tindakannya Allah fihi pada lainnya itu sebuah kezaliman. Sebab menyayangkan Allah nyan tasarruf bertindak bak milik orang lain, tapi Allah hanane bertindak bak milik go, milik ron memandum. Yang hoku je penjelasan apa kullu masiwa, tip-tip barang yang selain Allah, baik itu jin wa insin manusia, syaitan wa malakin malaikat, wa samain langit, bumi, hayawan, tumbuhan, benda padat, jauhar atom, jauharnya natai hal lepas dah bagili, molekul-molekul terkecil yang hal lepas li dah bagi kan atom. Aratnya sifat yang hidup-hidup palain, warna-warna hidup palain kan. Mudrak sesuatu yang ditemukan, wa mahsus sesuatu yang bisa dirabakan. Hadisun itu satu perkara hadis artinya yang terjadi duda, yang diciptakan datangnya oleh Allah dengan kekuasaan Allah ba'dal adam, sesudah tiada, akan sebagai ikhtiraan, akan sebagai ciptaan. Yang dah ulang lima makna apa yang tak kah. Cak timbulan mentang pu mentang yang dalam alamnya puka manusia, jin, syaitan, malaikat, tumbuh-tumbuhan yang padat atau yang hana padat, yang cair atau yang hana cair, terubah atom-atom yang molekul-molekul terkecil, boleh rumpa le indra, boleh hana rumpa le indra, yang memandum atta Allah pujit oleh hana. Oleh hana duda baru pernah le Allah. Mereka Allah kita saruh ba milik ro ke milik go, maka potensi kezaliman hana. Itanya letak data saruh zero qadhi atau zero hakim pu yang nyan bertindak mandum atu hak go. Kalau ada hak ya.
Jadi walaupun seadi-adi manusia, potensi untuk berbuat zalim pasti ada. Allah jangankan berbuat zalim, potensial untuk berbuat zalim saja tidak ada. Wa ansyahu ba'da allam yakun syai'an, dan Allah mewujudkan akan sesuatu yang disebutkan di atas tadi sudah bahwa tidak ada ia itu sesuatu. Oleh galamna baru benar li Allah. Awai hana li. Ikana fil azal mawjudan wahdah, karena ada pada masa azali Allah diperdapatkan satunya Allah, tidak ada bersamanya Allah selainnya. Maka membuat oleh Allah akan makhluk karena untuk menunjukkan bagi kekuasaannya. Wa tahqiqan lima sabaqa min iradatih, dan untuk memastikan bagi apa yang terjadi terdahulu min iradatih pada iradahnya Allah. Walamma haqqa fil azal min kalimatih, walima haqqa fil azal min kalimatih, dan karena untuk barang memastikan pada masa azali pada ucapan Allah, bukan karena hajatnya Allah kepada sesuatu tersebut dan karena butuhnya Allah. Jadi Allah bukannya kan karena butuh dan kan karena hajat. Ini na contoh la ilmu miondro na pernah ni mengan pemborong, na pernah mengan pemborong. Kenal ada pemborong na rumah rumpa dumboh pada hidup sabo saja. Nya ada yang gupu. Dia mutang pembak bank mengaibi. Kon karena boleh rumah sabo sip. Kerja teman yakin go katanya. Yang tu lah. Yang bak du manusia mengayakin kau dia betul untuk menunjukkan kehebatan dia, kemampuan dia. Lu nak pernah cerita di Sero Pemborong, artinya enggaknya memoto Innova belum. Jadi waktu kerja abang bank, yang terlepas pada masalah hukum bank lah. Yang pegang contoh kasus. Kerja abang bank kena tajak tak taksi highline ni tu. Highline ni lawaknya karena dengan taksi saja. Fikirnya panena buka silap kadang nala bunga lah, nala kopi lah. Tatren tudakum, tatren RBT, kata mang buat bank lekai mutang pen 1 miliar. Dia je hutang. Pandai dia orangnya kira yang nala kopi lah mo. Urang hilap. Tapi bandajak tatren motor tu Fortuner ataupun motor Harry, motor mewah baju tatren. Yakin awaknya nak betat bucak orang lompat dia. Sebab orangnya adanya ikalan orang dengan penampilan. Orang le tertipu dengan penampilan. Jadi dumpak manusia mentang nan galan dah pegat ibu kan karena hajat dan kan karena butuh. Kamu nangan pakai AP, jumlah pegangan 26 juta. Yang untuk buka aplikasi yang ala pena banyak bagus. Mana tahu. Dan yang gupu je pakai AP mai tak kembung bah. Kembung. Bong do pom napu kah. Jadi pakai AP mahal kembung kan karena butuh. Nak kata HP telefon, ngai SMS. Lain ada orang je ke kupu je pakai mahal tak untuk izhar ya, untuk video-video undang. Yang du manusia nazifah kan. Masa Allah tidak Tuhan hana izhar ba Allah, izhar li kudrati. Jadi Allah kepejut makhluk, menciptakan makhluk izharan li kudrati. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah kerana butuh dia. Du manusia mentang mata kala harta kalau lebih kekayaan, kadang-kadang ipegat sesuatu karena butuh. Karena untuk menampakkan tete yang legopnya tupo ada tago ada tayo. Banda Aceh Medan bukan baru ada tago ada tayo. Kan karena butuhnya butuh le. Tapi izharan li kudrati. Yang makna kalimat kedua tapi kalimat kedua enggak kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Menghabis-habis tentang masalah akidah ni. Kitabnya permulaan ni masalah akidah, untuk uka baru masalah-masalah tasawuf, masalah muamalah. Wa annahu mutafaddil bil khalqi wal i'tira' wat taklif la an wujubin. Dan wajib diyakinilah bahawa Allah itu yang memberi karunia, mutafaddil dengan makhluk, dengan penciptaan dan perbuatan dan pembebanan. La anujubin kan karena wajib. Allah keciptaannya kan karena wajib. Allah ketaklif ke wajib sembahyang puasa kedanya kan karena sesuatu yang wajib dilakukan oleh Allah. Tapi adalah min fadlillah, karunia Allah. Wa mdatawil bil in'am, dan Allah memberi dengan nikmat. Wal islah, kebaikan. La an luzum kan karena satu keharusan. Kan harus kan sabo hal yang lazim Allah gebi nikmat dan gebi
kebaikan ke tanya. Yang beda dengan keyakinan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah Allah wajib gepubut silah wal aslah, wajib gepubut yang terbaik. Dalam etika Ahlussunnah wal Jamaah, Allah gepubut yang baik, gebi yang baik dan yang terbaik ke tanya. Yang kan karena kewajiban, tapi karena min fadlillah. Kaedah kan tiada darumpa nikmat Allah kan yukun hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Kan yang wajib. Wa annahu law sabba alaihimul azab sabban lakana minhu adlan. Dan bahasanya Allah jikalau menurunkan di atas mereka itu akan siksaan, akan satu turunan, kebetulan sabah azab akan sebagai peturunan, lakana sungguh ada azab tersebut daripada Allah bentuk keadilan. Dalam kitab Matan Johar ni wa yusibna fa bimahdil fadli wa yu'adzibna fa bimahdil adli. Tegedi Allah geazib tanya yang bentuk keadilan daripada Allah. Hanya dah kezaliman. Sebab hana kecah hak tanya mana. Ataro mendung. Tegedi ge bi nikmat yang bentuk ke karunia Allah. Nikmat daripada Allah. Man anak miat ndeh ka anak miat ge pesakit ilama. Yang iji hanya takalan satu sisi. Ini takalan satu sisi yang dia bertanya Allah Ta'ala nadi. Tapi cina kalan na Allah gepu taklif gepu berat tanya dengan dua buah beban yang berat. Kebiasaan watai gebi penyakit ataupun musibah gepampun dosa. Ya kan? Yang nak bentuk keadilan. Menyata gedi mesti le gebi tanya udip jerat. Alian le udip jerat musibah dah. Akhirat tak pula nak merupa. Yang merujuk dah pegah Allah nadi. Tapi kata-kata hanadi yang jadi ke Allah. Sebab Allah hana bubuk bahak hak roh untuk bubuk. Jadi hana ada iman. Selama na iman lam hati tanya, la iman lam dada. Walau udip tanya hana sesuai lagi yang tanya inginkan, tetap Allah nak ganto. Malah gantonya hanya seberapa dengan bala yang Allah bi. Lebih berat tak ganto. Ada je gebi bala dah kena 3 minggu, tapi ada gebi ganjaran luar biasa yang kadang-kadang menyertai ibadat dengan tertutur dalam dentai bisa tarai ganjarannya. Itu bentuk keadilan Allah. Manakala tabau sisi tok handu. Sina kanek min dia kubuan anak min gabi penyakit. Dia baru raya dia angkat sabar. Anak min kami tu pura dan sayang. Kadang-kadang gebi pahala kurunci. Gebi kadang ba anak min nyan na gepelihara ji Allah beirul lam hal-hal yang murka Allah kau bersakit. Kadang-kadang mihana bersakit anak mit tanya urunci kendro deman dah maksiat anak mit yang tamira dia rara sakit ji selamat daripada maksiat tanya-tanya hana wate dulu tajak kana ji sakit. Ada kalan dari seginya berarti kan ini kebentuk keadilan Allah. Mana dia ada kalan dari posisi tok handa. Wa nahu yusibu ibadahu ala ta'at karaman la bil istihqa wal luzum. Dan Allah nabi pala akan hamba Allah dia terbut taat karena bentuk kepemurahan, bukan dengan sebab memiliki hak dan kewajiban. Kan wajib Allah gebala ibadat nayo. Kan berhak itanya mendapatkan balasan atas ibadat nayo. Tapi pahala atau ganjaran yang gebila Allah yang sebagai bentuk kepemurahan Allah ana lain. Wa nahu wajaba haquhu, dan bahasanya pekerjaan wajiblah annahu wajaba haqquhu, wajib haknya Allah fit taati dalam taat dengan sebab dia wajib dia Allah. Jadi taat tanya merupakan hak Allah, sembahyangnya hak Allah, yang puasa hak Allah, berjakatnya hak Allah. Dia wajib hak-hak Allah dalam taat, yang wajibnya sebab wajib kerana oleh Allah. Hal wajib ada lidah para nabi kan dengan semata-mata akal. Yang boleh bantah tu kan. Yang dengan purna dengan purna etika Ahlussunnah. Sebab naurung di luar Ahlussunnah wal Jamaah, tanya dah buat kebaikan ke Allah dan sembahyang yang katakanlah yang kebaikan tanya ke Allah. Buat kebaikan ke Allah dan sembahyang dan puasa segala macam yang bentuk rasa syukur tanya terima kasih tanya ke Allah. Jadi hana gejak Nabi gejak you pingan haru dah bubu yang nak pegang benar. Tapi yang kelompok Ahlussunnah wal Jamaah
Tanya ibadat hak-hak Allah tak kerjakan nyan wajib kerana wajib li Allah. Pak ada depu wajib Rasul. Sebab na kelompok di luar sunnah yang berah nak pelai kirim Rasul. Ada anak kirim Rasul punya tanya nak akal bisa menemukan apa yang pantas dilakukan oleh seorang hamba. Allah kagak nikmat tanya. Sembahyang yang dia lakukan sebagai bentuk rasa syukur tanya ke Allah kan sebuah hal yang pantas dan wajar, dan kerana sekedar pantas wajar bahkan wajib. Yang ikut oleh kelompok lain atanya ada anak kirim Rasul itu pulih akai. Itanya masa tajak tabuh warung tok dia di depan jebu na urang bayi. Nyan me tanya nada semikir paling kurang kan terima kasih kan harus dah ke nolah itabalah kebaikan go yang sama paling kurang dah terima kasih. Nyan untuk ucap terima kasih nyan pun apa ya orang yu pun naluri tanya yang mendorong tanya untuk mengucapkan terima kasih. Nyan tergantung orang kan. Yang orang yang gad akhlak, orang yang udip nyan memang memiliki naluri yang baik, terdidik dari lingkungan yang baik, yang si ati hamangat miyahana ucap terima kasih. Nah kan tengok pada kali debit tak tamang lom. Tengku terima kasih kan bayu tauri Allah ada kun payang tak paling kurun terima kasih. Meri hamangat ati kan ada ucap terima kasih. Yang gambaran paling kecil. Jadi kun kelompok luar sunnah wal jamaah ada hana kirim Rasul li Allah. Naluri tanya bisa rumpa dah yang buat yang seharusnya tak buat dalam rangka untuk rasa syukur tanya ke Allah. Tapi lang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada lagi kan akalnya hanya membantu. Jadi yang tasyri', yang sahib syariat tetap Rasul. Ada nama perintah wahyu dari Allah. Hai rumpa oleh akal untuk menguatkan tentang. Maka kadang-kadang na syariat yang hai rumpa oleh akal kan. Tinggal Sayyidina Ali kena kemari. Kebegah Sayyidina Ali pun sangkira agamanya datang dari akal. Tunggu hang patih yang Mazrah sampai batu ke gelantor rahaki. Gi sampai ratu ke rayu. Cara sampai batu dia dah buat sahaja dah garis lekrek atih batu mana. Ada batu yang gutor rayu dia dajak tapi sampai batu ratu. Dia akal yang cocok dengan sampai batu ratu ke rayu. Tapi kerana agama datang dari Allah kan dari akal. Tapi nak sebagai kelompok dari akal lah. Makanya boleh kesanggah li Mu'adzali kerana kitab ringkasan. Anak tulis li bab sanggahan, anak li tulis secara ringkas untuk. Ini apa ibarat annahu wajaba haqqu wajib hak Allah dalam taat dengan wajib di Allah hati lidah nabinya Allah kan dengan semata-mata akal. Walakin ba'asa rusul tetapi Allah diutus akan para rasul. Wa adhara sidqahum bil mu'jizat zahirah dan penampak akan kebenaran mereka itu rasul dengan gebi mukjizat yang menang. Mana zahir mukjizat yang menang. Kan sekadar makna zahir yang di. Mukjizat harus bermenang ni. Hangak leh-leh nak mukjizat talu lah. Yang kan mukjizat ke. Sebab mukjizatnya sama lagi gekun li rasul, gekun li Allah, sadaka abdi bima yuballighu anni. Dia penduk mukjizat li rasul, menang rasul kan. Yang seolah-olah gekun li Allah betul hambalun pada apa yang dia sampaikan atas nama lun. Sadaqah abadi fima yuballighu anni. Maka makna zahirah ini harus bermenang. Hanya makna zahirah ada. Dia tahu ulama ni. Jadi mukjizat yang zahirah. Wa balaghu amrah, maka disampaikan oleh mereka itu rasul akan perintah Allah dan larangan Allah dan janji Allah dan ancaman Allah. Maka wajib atas makhluk oleh membenarkan mereka itu rasul fima ja'ubih pada apa yang mereka itu rasul bawakan bihi dengannya barang. Yang mana iman, hakikat iman ni kan tasdiq bima ja'a bihin nabi, membenarkan pu yang gemeli nabi. Tak benarkan ada yang mana iman. Yang orang ingkari anak benarkan penting anak iman. Kajian lain masalah akidah yang sangkut paut dengan syahadat pertama, syahadat la ilaha illallah. Itu kan makna kalimat kedua, itu syahadat bagi Rasulullah. Nah, pertanyaan silakan nawakil. Kami kira pemimpin
na ikut berdaufa apabila masyarakatnya dilakukan berdaufa. Sira pemimpin ina dosa apabila masyarakat ganyan melakukan pelanggaran dosa. Pertama kembali kepada hadis tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu bil yadi. Siapapun yang melihat, man ra'a minkum, siapapun yang melihat daripada kalian akan perbuatan mungkar, maka merubah ia akan mungkar tersebut bil yadi, dengan tangan. Maka jika fa'ilam yastati', jika tidak sanggup maka dengan lidah. Fa'ilam yastati' fabil qalbi, jika tidak sanggup maka dengan hati. Ada adhaful iman, merubah kemungkaran dengan hatinya paling lemah iman. Ada beberapa ulama waktu tafsir makna hadis tersebut. Man ra'a minkum mungkaran, nalhebohna aspek merubah mungkar ada dengan cara menggunakan tangan, yadun, ada dengan cara menggunakan lisanon, ada dengan cara menggunakan qalbun. Para ulama tafsir maksud orang yang merubah mungkar dengan yadun, orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin. Nah, kekuasaannya tingkat kampung kecil, kekuasaan kan tingkat kabupaten kota, wali kota atau bupati, kekuasaan kan tingkat provinsi, gubernur, kekuasaan kan tingkat negara, presiden. Jadi perbuatan mungkar yang dilakukan oleh rakyat, bila hendak gerobah di sira pemimpin yang memiliki kekuasaan, pertama dalam syarat li ulama dan aman dari fitnah. Ada dua syarat. Memiliki kekuasaan dan aman daripada fitnah. Yang dosa yang mana aman daripada fitnah, han membawaki bahaya keganya, bahaya baik pada jiwa, keluarga, harta dan juga kehormatan. Maksud gara-gara gaya gulung lapak orang menjudi di tidak gisi, itu rumah. Dan awak menjudinya betul itu je rumahnya. Malam baru beli itu rumah kepala lorong. Malam baru beli itu rumah mungkin. Ni gertak-gertak tok kan, nak kira. Nya kayak gertak itu je memang. Nya hana datang lidahnya pemimpin selama hana ridha dalam hati gugur dosa. Tapi miona ridha hati hang gugur. Hati je lang hati ni detak dah bantah, ya Allah lun depu nyan maksiat kera ni dan nyan bud nelarang. Tapi long hana daya. Karena miolong long gulung lapak awaknya long tegah mungkar nyan long malam tengok malam tha je. Dia malam tha orang doa, tinggal 6 malam tu malam 7. Yang berarti yang ka kurung-kurung iman bah. Yang baik ridha tak kan. Intiji dafa mungkar, mencegah kemungkarannya dengan kekuasaan miya urang nak kuasa, dengan lisan miya khatib atau ulama. Miya ulama tegah kemungkaran kan dengan kekuasaan, dengan lidah. Artinya gebayan disampaikan kepada rakyat bahawa nyan buatnya haram mendatangkan amarah Allah lewat mimbar-mimbar khutbah hari Jumaat, lewat tausiah-tausiah, lewat pengajian-pengajian. Yang mendafa mungkar bil lisan. Adapun orang awam yang kan ulama dan yang kan penguasa yang dafa mungkar dengan hati. Ti rakyat dia kalau nak kemungkaran dapat berapa pemimpin kan dapukan nak coba-coba tham gertak ke urusan lon gecikan dapukan. Yang kakak dafa kemungkaran latih nah. Jadi rakyat pemimpin mio kekalan maksud rakyat paling kurang untuk nyan gelah dengan Tuhan getam. Tham je langsung je ke perat surat. Oh, degedi mengancam je ke sampai merugikan dan membahayakan gaknya. Yang gediamkan berarti gaknya hana berdosa dengan Allah. Tapi yang hana mengecoba api mengepun yang berdosa. Paling tidak gesurati le. Atau paling tidak ke rapat dengan tokoh-tokoh di kampung gimana cara naduh pikiran untuk tabasmi perbuatan maksiat yang terjadi dalam kampung ni. Yang hana upaya tepu yang dosa, tapi yang kana upaya dan degedi medut
gara-gara nah hal yang je ke membahayakan nganyo yang kagelang tuan. Yang lain, ibu-ibu nak berehat. Dia ada tanya lagi perkara api itu. Perkara api ada. Ingat. Ban faham kalam Allah di Nabi Musa. Kiban ke faham kalam Allah dari Nabi Musa padahal ana muruh ana musuara. Cara ke dengar dan ke faham kalam Allah dari Nabi Musa kan dengan penyung. Benar kan kita dengar kalam manusia dengan penyung, ge ingkisah pun. Ingkisahnya ge buka hati sehingga dia ge pahami ata-ata yang hana bisa tak pahami dengan indra zahir. Lagi tanya mesti mula contoh di. Untuknya ke lembagahkan kesamatan, ke bukti je tak pahami sesuatu dengan hati. Mesti orang ni mesti orang pak kampung si buluh takkanlah. Atau ada ke kampung buluh kena rumah syara di buluh. Mesti ni jak buluh. Pro impang raman dia tamang bar rumah syara. Yang mana ni buka pagar rumah yang nampak le potrah. Pintu ke dia nampak. Lihat tamang baru nampak ruang tamu, baru nampak ruang keluarga, baru nampak ruang makan, baru nampak dapur. Tertib. Tertib nampak dia. Ini rumah yang kali ni jak. Kan dulu ni bayang tu. Hotel ni bayang. 3 dalam bayangannya dia je 4 dapur, 4 ruang keluarga, 4 ua kameng, 4 ruang tamu. 3 bayang. Tapi dia tajak hanya 3 kan? Dia tajak kan ada tamang ruang tamu lain, nama tajak kedai baru tu ruang keluarga, tajak kedai baru tu ruang dapur. Yang tanda berarti dia tak bayang sesuatu dalam hati dengan sekaligus. Tapi kelemahan ji, mia tanya ada yang kalau tak je tak bayang. Mia ada yang kalau ada orang yang gepe ingkisyaf oleh Allah, yang ada yang hana ge kalen lempih, dia buat hati kat yang. Sehingga orang-orang kasyafnya, dia hana ada orang bayang arah Allah iman. Tapi tak ada yang wajib tak iman ni aras, kerana dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsy istawa, kiban bentuk aras. Lagi kursi tanya nak kursi lah, 4 beda kursi dengan aras. Ada orang bayang, tapi orang ingkisyaf, gepedih ada yang dia kalen. Dia kalen ada yang bak alam malakut, aras Allah dan kursi Allah. Jadi Allah Ta'ala Nabi Musa kalen dengar kalam Allah, kan dia dengar dengan penyung. Gepe ingkisyaf lang hati Nabi Musa, sehingga dia bagainya kalam Allah. Yang ada yang ada cerita Nabi Musa. Nabi Musa yang kala pengisah ada orang cerita. Pulang tanya. Sebab dalam kitab hana gepegah kaifiat bentuk jih kiban cara ge dengar kiban kalam Allah yang dengar Nabi Musa. Hana cerita dalam kitab. Gepegah sagai Nabi Musa nak ge dengar kalam Allah. Dengarnya kan dengar dengan penyung tapi gepe ingkisyah lang hati Nabi Musa. Yang termasuk persoalan-persoalan gaib yang hendak tengah pegang penjelasan. Ada buka penjelasan, ada doa je. Iban buka bahan contoh. Kita nak pegang Nabi ada gemik nak kalian Allah. Nabi sendiri kan ada doa cerita je kiban Allah. Alhamdulillah. Yang lain? Ya, silakan. Yang lain lagi yang bar Allah ada yang. Oh ni yang bagaimana Allah tempat nah. Jawaban tempat nah dia saja tempat nah. Itu salah jawaban. Mia dumpat na makna berken hana bertempat nah. Di daerah apa lama ada dumpat nah tu. Maksud dumpat nah hana bertempat. Yang makna hana bertempat, hana tempat menetap. Yang makna ji haba yang betul. Tapi yang maksud dumpat na Allah na itimu gena ibarat gena yang salah bertempat si. Yang betul jawapan ji Allah hana bertempat. Allah telah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Yang dalam kitab Allah kana Yugolam Allah menciptakan tempat. Dan Allah masih seperti semula sesudah Allah menciptakan tempat.
Kan tempat tanya makan yang keun tempat yang makan dalam bahasa Arab. Makan dalam Indonesia ilmu dia. Makan dalam bahasa Arab makhluk, zaman makhluk, makan makhluk. Allah kana ya dalam Allah ciptakan zaman dan makan, ruang dan waktu. Ya dalam Allah ciptakan ruang, dalam Allah ciptakan waktu, Allah kana. Wa huwa ala ma kana, dan Allah manteng lagi set. Allah ciptakan tempat. Metanya kena menan dia kalau dah buat rumah kana. Tapi Allah dah buat rumah tak duduk dalam rumah. Metanya Allah ya kalau buat tempat kana, dan Allah buat tempat hana ke bertempat. Sebab nak menona hadis Allah tengok seperleh malam yang akhir ti malam getun langit dunia. Jadi punya Allah geduk dan arah. Berarti Allah nak getun langit dunia. Alian seperleh malam yang akhir hana musiga. Ya kan? Ino dia Aceh seperleh malam yang akhir. Kira-kira 2 jam tu kai duit daurah. Kedih Abu Dhabi baru damang seperleh malam yang akhir. 2 jam tu kai duit daurah. I Mesir baru damang seperleh malam yang akhir. Afrika baru seperleh malam yang akhir. Kedih London baru seperleh malam yang akhir. Dengan Allah tapi nan iup bukan langit bumi. Sampai na urang yang surah. Pegah Allah Maha Raya dan Allah lagi elastis lagi karet. Allah lagi karet. Karet wate maksudnya jelly ya. Wate kaula ino trengeno ke ino mentang na je pi keno kam leleh. Lembut menam bae surah Allah. Betul mah. Maka ji yang betul baik fikir juga ban. Walaupun sebagai ulama ke tafsir makna Allah getren bak seperleh malam yang akhir turun rahmat kan Allah ayat turun rahmat Allah turun bak seperleh malam yang akhir. Kadang pergi bedah iman tahajud, doa istighfar. Jadi tajawab nikmat menyokan nikmat hana mu'oh lam berhujah untuk tahap pun juga. Terkaitan yang lam baru dah jawab cara lain. Ada yang iman juga. Maka di hadis Allah pat dijawab li jariyah hilangit. Nabi kan na penafsiran ulama meno karena yang tumayangnya yang jawabnya urang golom kan ahli ilmu lah, urang jariyah, nama jariyah kan budak kecil ni. Budak perempuan. Maka Nabi ni padai juga. Kata yang empat ainallah, hadis ainallah pisama aja oleh jariyah. Kan Nabi naim. Sebab depu makna pisama nan sama bina dua makna, makna makanah, makna makan. Nya makan makna tempat, nya makanah makna posisi. Mana Allah di langit, Allah memiliki posisi yang tinggi daripada makhluk-makhluknya. Kan posisi Allah di langit. Jadi jawaban kan nikmat mio mentang nikmat tikah na upu tapi mio jika temu hakai kam laina pikiran-pikiran yang tak payah tabutoi hanya dah pegang Allah ada di mana-mana. Yang salah sih. Ini dalam buku-buku nikmat terbaru kam laian tulis bahwa Allah di langit. Nah dalam buku SD biasa. Ini berarti je buku-buku agama yang ibi basikulan. Nah sebahagian kana yang penjelasan Allah di atas langit. Ini kaitan dengan pemahaman kau. Media sosial lah. Ya. Tapi di luarnya bahwa Allah itu di langit. Jadi maka katanya ada berada kami jero meno. Masalah ini kan kadang-kadang ada anaknya yang happy. Karena kan anaknya dari pakaiannya untuk meno. Tapi sebab kan salah satu tanda salah terbentur. Ino padum-padum ayat dan hadis. Ino dalam ayat tidak pegang Allah di langit. Ya. Alian pakan gium doa gi hadap. Pakan sembahyang hadap Kaabah. Dia sembahyang gi cerup mendang ke langit deh. Ya cerup kan lintung. Lintung. Bayar dah hadap lah langit. Alian pakan dalam hadilah ilm sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika hamba dalam sujud. Dia tedang di betong langit kan? Dia sujud kat bawah umur dia. Yang menentang yang salah sabah. Tanda nak betul pemahaman terbentur. Alian dah pegah dah Allah langit. Kalau puji langit tempat Allah, pernah tempat lain ada nak tempat pun tempat kedua. Alian dah pegah Allah nak tempat awal, nak tempat duduk. Dengan Allah intikal. Lagu migrasi Allah di tempat pun minah ke tempat kedua. Dia lahir bulu. Anak kata kaji ke PNS kata duit tu. Nanti Allah ganjit nak tempat pun. Dah tempat pun di dalam langit.
Oh dah pegah musiga na langit dengan Allah, berarti na makhluk atau benda lain yang sama dengan Allah diletak terbentur pemahaman. Baru hana terbentur baik temanyang. Ya kan, baik pegah Allah langit ya, langit kabeh nan. Nan tang dah fahami, pi dah pupak-pupak dengan dalil-dalil lain, mupa yang telah tabuh tanda hana betul pemahaman letak terbentur. Mupa rata tago. Ya. Jadi kan ini kan orang ke media sosial nak ceramah nak pelajari yang jadi masalah besar mungkin di luar sunnah wal jamaah. Yang ini telah tabuh ketinggalan tayo. Tayo na uru-uru sunnah pakar-pakar IT, uru-uru yang namupum bahagian IT kan harus berperan aktif. Peran aktif artinya gop menyodakwah orang kelompok gop. Dipengaruhi orang melalui media sosial, itanya pun harus baik. Orangnya tunggu-tunggu dia hang getem ngaji, video-video pendek orang dengar le ceramah dekat. Nah kan ceramah video untuk lele je mana batali ya. Yang jamun ceramah lele je, yang nama dia benar negeri daerah Lawang kala. Ilmu pernah ceramah Lawang ke biasa ceramah apa lain dengan si kurung. Pati pula orang Melayu ba. Yang abi pati pula orang Melayu dia leh apa pun puasa ba. Lagi model jamun mentang ceramah nan. Padi orang berogak dengan ceramah, lagi dari rumah item dengar. Pati pula baru tu bi dengan ceramah. Itanya orangnya hanali ilok mame lu hanali model lagi kan. Lu sembahyang maghrib langsung pengajian, tak ke sembahyang syariat. Popo di kurung kabubar hanali. Bagus poti pula orang Melayu nya pi baru Melayu selalu dengan lagu boleh dua apa. Ceramah balik baru poti belahan dia. Puasa dengan dua piu tiga. Jadi nak tanya orang ahli sunnah ini harus berterlibat aktif. Pegat video-video pendek yang singkat, bila pelip pegat bukan animasi-animasi galak lain min nah. Yang talu dakwah tanya ratnan royo. Ya harus dakui ta yang kurang harus dakui kurang je. Tanya dia kata bertenidu. Ajalah talah, ajalah kurang hana akui lang kurang. Pegat video-video pendek je nak naik berzikula orang je. Nak zikula untuk belajar membuat animasi. Nanti lagi Malaysia juga pu Upin Ipin kan je dapat damang dakwah ilmu-ilmu akidah melalui media broken kartun dan animasi. Pegat video-video pendek dengar lah nikmin. Yang video-video panjang anak galak orang dengar, orang kan boleh bagah ketimbulan kan. Yang ketimbulan ni puatra. Lalu panjang tak, Iman? Paket dah habis. Paket bila habis. Nyan orangnya menyoe na orang yang betul faham animasi, pegat mesti cerita-cerita lain. Pegat mesti dah pegat lain mesti gaya Jawa nampak Raden. Tidak cek apa kau oi ada pula. Pegat animasi yang baru kan, yang nanti menceritakan tentang masalah akidah, masalah ilmu fikih, ilmu dasar. Yang menyana orang tembike yang menjadi amal jariah luar biasa. Item tu. Ya. Dan lu sampaikan ajaran awaknya, alien dipulut dalam background road. Ya kan? Ini li sampaikan ajaran lewatnya, awaknya item pegat dialog. Alien you pahami masing-masing orang. Yang tak banyak lagi ada bakat masyarakat awam memahami ayat dan hadis secara langsung. Yang salah kan ayat dan hadis, pemahaman orang salah. Faham sama pemahaman. Ada cara pahami, cara pemahamankan dasar ilmu. Yang dah tabuh program PR bagi tanya khususnya orang generasi muda yang terlibat aktif pada media sosial. Jadi be watai dengan game ni, be watai dengan game ada yang ada manfaat. Aci benar ide-ide kreatif pegat video-video animasi tapi yang inti ji asal ji dah pasal tentang masalah-masalah akidah yang menjadi amal jariah yang luar biasa. Tapi katanya lagi-lagi butuh peng dana kan, dia watih hana dana hana sogra aja. Angkino na urung gaya aku baik fikir le pegat dayah pegatnya. Itu gagabu dengan pinan dayah hana sabantu balik. Kena nak lebih harta aku ngelum nungku nak pegat le balik pada harum. Nak pegat nak latih urung nak pegat video animasi tentang masalah
akidah-akidah kan nikmatnya. Tindro ni bi ilmu baru ni ilmu pegat video ni masih. Tapi tanya yang nada harus bersabar sih. Main tu rumah ni ilmu balik balik ke dalam lu ha. Jadi Melayu cara dakwahnya lu macam jalur untuk berdakwah. Orangnya kadang-kadang kekurangan tanya dayah dan juga tanya orang Islam secara umum. Kita fokus dakwah melalui kajian dakwah di masjid-masjidnya saja. Orangnya orang-orang yang duduk bagi dia kopi hendak so sampaikan dakwah. Nya keperlu benar media, benar so yang fikir supaya orang-orang yang hantim jak ubale hantim jak masjid juga tersampaikan dakwah-dakwah. Nya nan tinggal silap dengan sunnah wal jamaah. Harus dakui. Yang tinggal je. Tinggal ikut benda bergana nak ikut. Ai bagi hati balik banyak katanya ikut. Ada depress balik ke? Kau naik balik je aju. Bagi ikut dia balik kau. Apa tu? Biar dulu. Ya. Oh, insyaAllah dia. Mana nama tu ajaan juga kecil ya. Dan pertemuan kesempatan insyaAllah. Jadi betul ke halaman. Nah, pernah lu baca pernyataan Sirah ulama, bika ulama wa ulama di dunia lah. Sebuah salah satu kemunafikan yang sangat sering dilakukan oleh umat Islam dengan mengucapkan kata-kata insya-Allah. Sebab urangnya insya-Allah yang kadi salahkan arti dia dulu. Hingga orang ada dengar kata-kata insya-Allah hanya yakin. Ya kan? Ilmu pernah dengar kera lu kena orang baik insya-Allah yang pasti kibat. Yang buat apa berarti? Yang berarti masyarakat umat Islamnya menggunakan lafaz insya-Allah untuk melakukan kemunafikan. Dia tak menjanji hantar nikjat tak kena insya-Allah. Ini tak berdalih dekat Allah. Dah berkahaya nak nikjat dah kena nukun insya-Allah. Berarti hendak kehendak Allah dah jabaran. Jadi pada jika pun kau rencana nikjat. Bukti je punya pulain tapi yakinlah lonjak pun tanggal bulan orang dapat alamat nak kirim bagah hari kena gabuk ke dia dah pegang. Yang pasti pakah hama mandum insya-Allah. Jadi watai lagian kembali ke niat masing-masing. Pun niat tanya takut insya-Allah. Memang tak sadari bahawa memandum masyiah kehendaknya han terjadi tanpa kehendak Allah. Takut insya-Allahnya mati untuk bayan wakil ke maknanya untuk menjelaskan yang fakta haji. Memang fakta haji lagi ya. Fakta haji han terjadi sesuatu tanpa masyiah Allah. Takut insya-Allah. Punya takutnya hanya untuk mentalbis, mana mentalbis untuk tak pegapu untuk tak nampakkan bagok seolah-olah tanya tak menjanji tajak padahal dalam hati dia pungkan rencana yang berarti memanipulasi tak manipulasi kata-kata insya-Allah yang dah tahu bentuk kemunafikan. Jadi kembali kepada niat masing-masing tujuan ke insya-Allah. Jadi alhamdulillah karena wate bika tu Mana segala datuk na amanah tanggal 20 na walimah di Panggon. Abi adi